Di sebagian daerah setelah selesai sholat Jumat, para jamaahnya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Mu'awwidhatain, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca Ilahillas tulil firdausi ahla sebanyak 5 kali. Pertanyaan, apakah hal demikian disunahkan? Jawabnya adalah ya, ini disunahkan. Di dalam kitab Jami' Shaghir kepunyaan Jalaluddin As-Suyuti ya, dan juga kitab Nihayatul Muhtad, ada kitab Asnal Matalib. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin diriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali setelah sholat Jumat, sebelum ia mengubah posisi kakinya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Dan diberi pahala sebanyak jumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dijaga dari keburukan sampai Jumat yang akan datang. Di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan bahwa barang siapa membacanya sebelum ia berbicara, maka akan dijaga agamanya, dunianya, keluarga, dan anak-anaknya, sehingga Jumat yang akan datang. Adapun doa Ilahillas tulil firdausi ahla, itu ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwa barang siapa yang istiqomah membaca 2 bait doa ini setiap hari Jumat, maka ia akan mati dalam keadaan Islam, husnul khatimah, tanpa ada keraguan. Itu juga penting tuh. Makanya ketika doa itu maknanya itu difahami biar tambah tawajuh kepada Allah. Ini ada orang yang menuduh bahwa Ilahillas tulil firdaus itu adalah syairnya Abu Nawas ketika mau mati. Bukan, syair Abu Nawas lain lagi itu. Sedangkan Ilahillas tulil firdaus bukanlah syairnya Abu Nuwas. Adapun syair Abu Nuwas sebelum ia wafat adalah sebagai berikut. Ya Rabbi in adamat dzunubi kasratun falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yad'uka illa muhsinu famanil ladzi yarju wa yad'u al mujrimu ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idza radat yadi famin dha yarhamu mali ilaika wasilatun illa ar-raja wa jamilu ahdika thumma inni muslimu. Jadi berbeda dengan yaitu apa yang diijazahkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini adalah Qutbul Aqtab. Itu para ulama mengatakan beliau ini adalah Qutbul Aqtab, yaitunya pimpinannya para aulia pada zamannya. Wallahu a'lam. Masalah kolektor batu akik. Zidan adalah seorang kolektor batu cincin akik. Untuk mengumpulkan koleksinya, terkadang ia membeli yang sudah jadi dan terkadang langsung mencari di sungai-sungai atau gunung. Suatu hari dalam rangka mencari batu akik, ia singgah di suatu masjid melaksanakan sholat berjamaah bersama orang tempatan di sana. Selepas sholat, dia melihat di tanah masjid ada satu batu yang cocok dijadikan batu cincin. Ia pun mengambilnya dan membawanya pulang. Sesampai di rumah, batu dicetak, dibentuk jadi batu cincin yang bagus, dijual dengan harga wallahu alam katanya 50 juta rupiah. 5 juta atau 50 juta. Pertanyaannya, bagaimana hukum perbuatan tersebut? Jawabnya, perbuatan tersebut termasuk kategori ghasab dan hukumnya adalah haram. Barang mesti diambil. Jika harus mengganti, berapakah harga yang harus diganti oleh Zidan?
Hukum jual beli dan batu akik tidak sah sehingga tidak terjadi perpindahan hak milik, maka uang pembeli harus dikembalikan dan cincin harus dikembalikan kepada masjid, dan pekerjaan zidan tidak berhak mendapat upah, nggak perlu diganti juga. Tambahan ini, orang yang menggosok milik orang lain, maka ia akan terus berdosa sampai ia mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Nah, dia akan terus berdosa sampai dia mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Termasuk ngambil barang orang lain, itu sandal sebagainya. Beli 2 gratis 1. Untuk menarik minat pelanggan, maka penjual menggratiskan sebagian dagangannya. Di antara caranya adalah kalau beli 2 maka dikasih hadiah 1 atau 2 gratis 1. Apakah hal semacam itu termasuk jual beli bersyarat? Tidak. Jawabnya tidak termasuk jual beli bersyarat, dan hukum jual beli tersebut sah dan gratisannya boleh diambil. Maksudnya jual itu adalah kalau beli banyak, yaitu 2, maka akan dikasih hadiah 1. Itu diperbolehkan.